Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim, Bama qadrus sabaki fil ibtidai kana Abu Hanifah yahki an Syekh al-Qadhi al-Imam Umar bin Abi Bakr yang bagi ayakuna qadrus sabaki lil mubtadi qadra ma yumkinu dabtu. Yang bagi dan seyogianya di atasnya apa yakuna adanya qadrus sabaki ukuran miqdar ya, dari mengaji atau belajar lil mubtadi bagi pemula itu qadroma seukuran perkara yumkinu yang mungkin apa dabtu menghafal atau mempelajari bagi pemula di dalam belajar ya, ukuran berapa sih tingkatan di dalam dia mempelajari pelajarannya, yaitu seukuran sekiranya dia mungkin untuk menghafal dan memahaminya. Bil i'adati dengan diulangi marrataini sebanyak 2 kali. Sekiranya diulangi 2 kali di dalam pembahasan, dia bisa hafal, dia bisa paham. Jadi gak usah banyak-banyak ilmu tadi. Wa yazida dan menambahkanlah siapa muqtadi kulla yaumin pada setiap harinya, namun setiap harinya harus bertambah kalimatan pada 1 kalimat. Tuh, di dalam menghafalkan nadham sekiranya 2 kali ya sehari ya, ini ditambah satu ya, hatta innahu sehingga sesungguhnya belajarnya sabab intala walaupun panjang wa kasura dan banyak ya, apa sabab itu yumkinu mungkin apa dabtuhu menghafal pada pelajaran bil i'adati dengan mengulangi marrataini dengan 2 kali. Sekiranya kalau memang pembahasannya agak panjang dan agak banyak, tapi mungkin ya bagi dia untuk menghafal dan memahami dengan pengulangan cukup 2 kali. Wa yazida dan menambahkanlah siapa muqtadi birifqi dengan pelan-pelan, tambahin dikit demi sedikit, wa tadriji dan sedikit demi sedikit, la daf'atan tidak langsung ya khatam, tapi sedikit demi sedikit, tadrij ya, dikit demi sedikit. Fa'amma idza tala maka adapun ketika lama atau panjang apa as-sabqu pembahasan pembelajaran bil ibtidai di dalam permulaan, sedangkan ketika di dalam belajarnya ini agak panjang, wahtaja dan butuh siapa al-muta'allimu pelajar ila i'adati pada mengulangi asra marratin sebanyak 10 kali. Nah, kalau pembahasan pelajarannya ini agak panjang di awal sehingga butuh bagi dia ya, untuk mengulangi pelajarannya sebanyak 10 kali, bahwa maka ada muta'allim bil intihai di dalam puncaknya atau akhirnya aidan sama dengan i'adah asra marrati aidan kama fil ibtida ai i'adatan asra
Jadi continue. Kalau memang pembahasannya agak panjang, ya maka dia butuh pengulangan minimal 10 kali dan seterusnya sampai dengan intiha. Ya. Itu yakunu adanya mutakallim, itu yakunu adanya muta'allim, ya pelajar, itu dari taju ilal i'adal kasirah, butuh kepada pengulangan yang banyak. Jadi butuh mengulang-ulang, butuh mengulang-ulang di dalam pembahasan. Alasannya kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya muta'allim, ya li'annahu, karena sesungguhnya muta'allim itu ya tadu, membiasakan siapa muta'allim dalika pada i'adah, ya pengulangan tersebut. Wala yatruka, dan janganlah meninggalkan muta'allim pelajar, wala yatruka, dan janganlah meninggalkan siapa pelajar tilkal adata pada kebiasaan tersebut, pengulangannya, ya yang sebanyak 10 kali kalau memang pelajarannya agak panjang. Ya, jangan sampai meninggalkan mengulangi pelajaran illa bijahdin, kecuali dengan kesulitan kasirin yang banyak. Harus adanya mujahadah di dalam kita menuntut ilmu. Yang awal dalam pembahasan kita, setiap segala sesuatu itu harus didasari dengan mujahadah. Tak mungkin Anda bisa mendapatkan ilmu tanpa adanya mujahadah, kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Ya, penting yang harus dipahami. Wakila, dan dikatakan nih, ya as-sabaku, adapun belajar itu harfun, satu huruf, wat takraru, dan adapun pengulangannya itu alfun, 1000 kali. Belajarnya cuma satu huruf tapi pengulangannya wajib 1000 kan? Nah, berarti kan luar biasa di dalam memahami pelajaran tersebut. Ini enggak, kalau kita habis belajar, habis ngaji, ya suruh baca masih banyak yang salah, ya bukan diudah dan sebagainya, selesai ngaji tutup udah taruh di lemari ini tanpa pernah dibuka lagi. Kita dibuka-buka kalau ketemu pelajaran itulah. Gak saja aja ada pelajaran sekarang dan kita bahas, atau yang tadi dibahas, atau yang malam dibahas, udah dibuka berulang-ulang, apa dibuka pas lagi ngaji doang. Nah, udah ketahuan, ya sudah jelas, ya bahwa kemauan kita, mujahadah kita, kesungguhan kita masih belum maksimal. Belajar satu huruf, pengulangannya wajib 1000 kali. Lewat takraru alfun, wa hadza kinayatun anil kasrah. Ini hanya sebagai kinayah dari banyaknya pengulangan. Ya. Wa yang bagi, dan seyogianya ba'aya bertadi'a, mengawalinya muta'allim pelajar bisyai'in, dengan sesuatu minal ulumi, dari ilmu-ilmu, yakunu, yang ada apa syai' itu aqraba, lebih mendekati, ila fahmihi, pada pahamnya mutakallim, ay yusahilu ta'limuhu min ghairi ta'abin wa masyaqqatin. Jadi seyogianya bagi pelajar untuk mengawali di dalam pelajarannya ilmu-ilmu yang mudah untuk dia pahami. Berarti melihat tingkatan dasar kita, ya tingkatan kita masih belum memahami tentang misalkan sifat 20, berarti pelajaran Anda masih di pelajaran sifat 20. Oh, saya masih dalam bahasa Arab bacaannya masih kurang benar. Oh, masuk ke ilmu tajwid. Jadi
menyesuaikan dengan kondisi kita yang lebih bisa kita pahami. Ini masih belajar pemula, belajar udah yang tinggi ya Bu ya. Ya, wakana dan adanya Syekhul Imam Al-Ustaz Syarafuddin Al-Aqiliyu itu yang dulu berkata siapa Imam. Dia berkata as-sawabu indi bihada ma fa'alahu masyayikhuna. As-sawabu adapun yang benar indi di sisiku menurut beliau bihada di dalam sabab fil ibtida ya, mengawali pengajian, mengawali pembelajaran fit ta'yinis sabab alladzi ibtida awwal marrah ya apa yang harus dia pelajari pertama kali itu mah perkara fa'alahu yang melakukan pada masyayikhuna guru-guru kami, apa yang pernah dilakukan oleh guru-gurunya. Fa'inahu maka sesungguhnya masyayikh itu kanu ada masyayikh itu yahtaruna memilih masyayikh. Bainahum maka sesungguhnya masyayikh itu kanu ada masyayikh itu yahtaruna memilih masyayikh lil mubtadi'i karena orang yang mengawali belajar memilih sygharatil mabsutati pada kitab-kitab kecil yang dijelaskan atau dibeberkan keterangannya, kitab-kitab kecil yang dijelaskan pembahasannya ya yang kecil-kecil wasoya akhlakul bani misalkan ya safinatun najah atau di bawah itu ada lagi ya pembahasan yang memang sudah dibukukan oleh para ulama-ulama untuk memula. Tapi kalau dia belum bisa baca ikro, ini yang cocok seperti itu yang dilakukan oleh para guru-guru mereka. Ini ya Allah Karim li'annau alasannya kenapa li'annau karena ikhtiaruha memilihnya mereka pada kitab-kitab kecil yang sudah dibukukan itu aqrabu lebih mendekati ilal fahmi pada pemahaman ya lebih mendekati dalam pemahaman maksudnya mudah untuk dipahami wadabti dan dihafalkan mudah untuk dihafal ringan Riyadhus Shalihin contohnya misalkan Arba'in Nawawi masalah ilmu hadis yang 40 hadis itu dihafalin ringan kalau yang mau ngapalin ya dipaham juga ringan wa ab'adu dan lebih menjauhkan minal malalati dari sifat bosan biar gak bosan juga. Lah kalau pembahasannya kita nggak paham bulat, bosan akhirnya buru-buru dibuka, ya, biar tidak ada kebosanan di dalam belajar. Jadi di dalam kita mengaji belajar itu Anda harus perlu aktif agar ada eksperimen baru agar tidak timbul bosan bagaimana di dalam bermutolaah takror kawan-kawan bagaimana cara biar nggak bosan nih ya tidak menimbulkan kejenuhan dan lain sebagainya ya apa ngapalin sambil ya mukul-mukul dan dungdang apa ya agar nggak menimbulkan kebosanan. Wa aksaru dan lebih banyak apanya wuku'an terjadinya di bainan nasi ya masalahu bainan nasi yang sering dialami oleh umat ya permasalahan umum yang sering terjadi oleh tentang masalah sholat misalkan puasa misalkan ini kan sesuatu yang memang aksal wuku'an sering terjadi di masyarakat. Yang bagi dan seyogianya apa ayu al-liqa untuk mencatatnya muta'allim pelajar as-sabaqa pada pembelajarannya, pada pengajiannya, pada pembahasan dicatat. Jangan plongak-plongok bengong
Mungkin sekarang Anda paham apa yang disampaikan, tapi 2 jam setelah hilang. Hilang semua, 2 jam setelahnya hilang. Ya, penting kalau nggak ada dicatat maknanya, dimaknai dengan rapi. Ya, ba'da dabti, setelah menghafal, udah hafal dicatat juga, makin kuat. Hafal iya, dicatat iya. Karena ini senjata ya dari seorang pelajar. Apa? Catatan dan hafalan. Catatan dan senjatanya. Ya, tidak menghafal selalu mencatat, selalu menghafal selalu mencatat. Wali adati, dan setelahnya mengulang-ulang. Dicatat pelajarannya tuh setelah dia menghafal dan dia mengulang-ulang. Kasiran, dengan banyak, diulang terus. Pasti suatu waktu kita lupa. Ya, dari pelajaran-pelajaran yang sifatnya jarang kita bahas. Bainahu, karena sesungguhnya taklid, mencatat itu nafiun, yang bermanfaat, jidan, sangat bermanfaat. Nafiun jidan, sangat bermanfaat, sangat sekali bermanfaat itu catatan-catatan. Qat'an secara pasti sangat bermanfaat. Wala yaktuba, dan janganlah menulis siapa al-muta'allimu, pelajar, syai'an, pada sesuatu, la yafhamu, yang tidak paham siapa muta'allim pada syai'nya. Kalau sesuatu yang belum dipaham yang dicatat, jangan ditulis. Nggak paham ditulis, bikin yang kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya katbul muta'allim syai'an la yafhamuhu, mencatatnya dia pada sesuatu yang belum dia pahami, itu yurisu, bisa mewariskan apa? Katbu falalata tau'i, pada tumpulnya karakter, ya, tumpulnya otak. Wa yudhibu, dan menghilangkannya. Wa yudhibu, dan menghilangkan apa? Katbu, mencatat yang belum dia pahami, itu yudhibu. Wa yudhibu, dan menghilangkan, menyirnakan, ya, al-fatanata, pada kecerdasan, bisa mengurangi kecerdasan kita, ya, mengurangi kecerdasan. Bu yang tulisan ente gak paham, nulis hal yang ente gak paham. Secara akal kan gak masuk orang goblok doang nulis, tapi yang ditulis dia gak paham. Itu bisa mewariskan tumpulnya ada karakter Anda dan lemahnya daya pikir Anda. Dua, tumpulnya karakter Anda, karakter yang ya tidak, orang yang tidak berkarakter, ya, dan tumpulnya hilangnya daya pikir Anda, ya, lemah di dalam berpikir, lemah karena apa? Pusing terus, ya, lemah daya pikir Anda, belum nggak kuat. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan apa? Katbu awqatahu, pada waktunya muta'allim, membuang-buang waktu saja, hal seperti itu, ya, nggak ada manfaatnya karena tidak paham. Bayang bagi, dan seyogianya ba'ayastahida, bersungguh-sungguhnya, talibul ilm, pelajar harus bersungguh-sungguh fil fahmi, di dalam memahami, minal ustadi, dari gurunya. Harus untuk bersungguh-sungguh di dalam memahami materi yang disampaikan dari gurunya, ya. Au bita'ammuli, atau dengan merenung, fima qalau al-ustad, dari apa-apa yang diucapkan oleh gurunya, direnungin, dipikirin, ya, dengerin. Wa tafakkuri, dan memikirkan apa yang disampaikan guru. Harus bersungguh-sungguh memahami, merenungkan, dan memikirkan daripada apa yang disampaikan di dalam pembahasan. Renungkan, ya Allah, iya. Nah, kemudian diaplikasikan di dalam kita menuntut ilmu dalam kehidupan kita.
Gitu caranya ya. Gitu. Jangan sampai masuk kuping kanan, keluar dari hidung. Jangan masuk kuping kanan, keluar dari hidung ya. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ya, tidak bermanfaat ilmu kita. Kemudian ya Allah ya Karim wa kasratit takrari, dan memperbanyak pengulangan. Tuh, ya, apa yang disampaikan tahqiq, paham dengan apa yang disampaikan guru. Sudah kita catat juga. Kemudian kita berusaha hafalkan, kita ulang-ulang lagi. Enggak dengar tadi malam saya pernah bilang bagaimana? Ya, ketika beliau mengajar Bidayatul Hidayah, kalau belum diamalkan tutup. Kalau belum diamalkan enggak dilanjut. Oh ngaji begitu, kalau ngaji kita ya. Ya, kalau ngajinya benar-benar diamalkan. Ya mudah-mudahan dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, dengan kelemahan kita. Yang penting Anda mengakui ya kelemahan dan kebodohan ya yang ada pada diri kita. Bagi berusaha. Idza qalla fa innahu, karena sesungguhnya sya'an ay sya'an. Dhamir sya'an itu idza qalla, ketika sedikit asabakku pengajian pembelajaran, wa kasura, dan banyak at-takraru pengulangan, wa ta'ammulu, dan perenungan. Jawabnya tudraku, maka bisa didapati ilmu yang dia pelajari, wa yuhamu, dan bisa dipahami sabab pengajian tersebut, wa yuhamu, dan bisa dipahami. Ketika pembahasan pengajiannya atau pembelajarannya sedikit ya, misalkan bab faslun fi bidayatis sabaq, nah kita bahas nih ya. Kemudian Anda ulangi itu pembahasan tersebut, Anda renungkan bolak-balik, maka Anda akan mendapatkan pemahaman yang benar dan akan mendapatkan tahqiq di dalam pemahaman. Tudraku wa yuha, Anda akan mendapatkan dan Anda akan paham. Kila dikatakan hifdzu harfaini, adapun menghafal dua huruf itu khairun ay kalimataini, maksudnya dua kalimat itu khairun, lebih utama min sama'i wiqraini, dari mendengar dua tumpukan kita ya. Wah, namu udah ngaji berjilid-jilid, apa ya, percuma ya. Mending ngaji sedikit tapi betul-betul tahqiq dan Anda bisa nggak begitu? Tanyaan bagi kita. Ini yang kecil kagak, yang gede kagak ya. Belajar yang kecil kagak hafal ya, kagak hafal kagak paham, apalagi yang gede. Kita gede ya. Nah, udah ambruk bisa. Fahmu harfain, adalah paham pada dua huruf, maksudnya dua kalimat. Hafal dari dua kalimat itu khairun, lebih utama min hifdzi wiqraini, daripada ya faham dari dua kalimat itu khairun, lebih utama min hifdzi wiqraini, daripada menghafal dua tumpukan. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahawana, dan ketika engkau meremehkan, tahawun takasur, menggampangkan. Wa idza tahawana, dan ketika menggampangkan siapa talib fil fahmi, di dalam pemahaman. Nih, hati-hati. Walam yastahid, dan tidak bersungguh-sungguhnya talib. Gampangin, gampang cuma pelajaran. Hingga timbul dalam dirinya lam yastahid, tidak bersungguh-sungguh, maratan, dalam satu keadaan, au maratain, atau dua keadaan, sekali dua kali.
Anda menggampangkan di dalam memahami pelajaran, gampang. Tidak ada kesungguhan di dalam memahami pelajaran. Sekali dua kali Anda lakukan, ya tadu, maka akan terbiasa siapa talib dzalika pada adamul fahmi, tidak adanya pemahaman atau menggampangkan pelajar. Jangan mudah meremehkan pelajaran yang kita pelajari, ya, pelajaran apapun itu bentuknya, walaupun kita pernah membaca, memahami atau mempelajari, ya. Bahkan yang di bahasan kita dari awal, takdimnya kita di dalam belajar, yang pertama kali belajar bahwa sama yang 1000 kali sudah belajar berapa 1000 kali sama. Kalau Anda sudah biasa sekali dua kali meremehkan, kesannya meremehkan. So, ya, marratan atau marratain ya dzalik, maka akan terbiasa siapa tadi dzalika pada hal tersebut, menggampangkan di dalam pemahaman dan tidak mau bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka akan terbiasa bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Fala yabhamu, maka tidak akan paham siapa talib, maka dia tidak akan paham al-kalama pada ucapan al-yasira yang sedikit. Bahkan untuk memahami ucapan yang sedikit pun dia tidak akan bisa, karena ada unsur meremehkannya dia tentang pembahasan tersebut atau tentang pelajaran tersebut. Maka penting bagi kita yang namanya, ya, tidak mudah meremehkan segala sesuatu. Yang bagi maka seyogianya apa yastahida, bersungguh-sungguhnya siapa talib, maka seyogianya bagi dia untuk ijtihad, mujahadah. Guru kita tiap orang ngomong mujahadah, nah, kita malu harusnya sebagai santri. Di dalam menurut ilmu nggak ada mujahadah, ya. Yang bagi ayastahida untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, usaha yang keras, mujahadah yang kuat siapa talib, wa yad'u, dan juga jangan lupa dan berdoalah siapa talib, wa yad'u, dan berdoalah siapa talib Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatadarra'u, dan tadarru' mendekatkan dirilah siapa talib ilaihi pada Allah. Ya, kita udah belajar, udah bersungguh-sungguh dengan serius di dalam belajar, semua adab, akhlak, cara belajar sudah kita terapkan, mutola'ah udah, takror udah, ya, berdoa juga udah, tadur juga udah, ya. Insyaallah fa innahu kana sungguhnya yujibu, zat yang mengijabai man pada orang da'u, yang berdoa siapa, man pada Allah. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan di dalam kita menuntut ilmu, ya. Wala yukhayyibu, dan tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah. Wala yukhayyibu, dan tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah man pada orang rajahu, yang mengharapkan siapa man pada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengharap rahmatnya, ya, maka perlu bagi kita di dalam berilmu bersungguh-sungguh dan berdoa memohon kepada Allah, ya, agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bang syadana, dan membacakan kepada kami siapa Syekhul Imam Al-Ajal Wamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari, imla'an pada satu syairan, imla' lil qadi, bagi al-qadi al-Khalil ibni Ahmad As-Sajrazi, ya. Ya, nih syairannya, dengerin, catat, artinya ditulis di bawah. Uhdud, berkhidmatlah engkau al-ilma pada ilmu, mengabdilah engkau al-ilma pada ilmu. Uhdud, mengabdilah engkau al-ilma pada ilmu. Khidmatal mustabidi, seperti halnya berkhidmatnya,
orang yang berusaha mencari faidah. Ya, orang yang berusaha mencari khidmat, mengabdi dengan ilmu seperti halnya berkhidmatnya orang yang ingin mencari faidah. Wa addin, dan dawamkanlah olehmu darsahu pada pelajaranmu, pada mempelajari ilmu, darsahu pada mempelajari ilmu, bifi'lin hamidin, dengan pekerjaan atau perbuatan hamidin yang terpuji, bi akhlakil karimah. Ya, dawamkanlah olehmu di dalam mempelajari ilmu dengan fi'lin hamid, perbuatan yang terpuji, akhlaknya dijaga, adabnya dijaga. Wa idza ma hafidta, dan ketika kalian sudah menghafal syai'an pada sesuatu dari pelajaran, wa idza ma hafidta, dan ketika kalian telah menghafalkan syai'an pada sesuatu, a'idhu, maka ulangilah olehmu pada syai', diulangi lagi kalau memang betul-betul sudah apa. Cuma akidhu, kemudian kuatkanlah olehmu pada syai', ulangi, kuatkan dengan cara mengamalkannya. Bayatan takkidi, dengan puncak penguatan. Bayatan takkidi, dengan puncak penguatan. Summa alikhu, kemudian catatlah alaihu pada syai' tersebut. Tuh, engkau sudah menghafalnya, kemudian ulangi, kuatkan dengan sekuat-kuatnya, ya, pahami dengan sebenar-benarnya, kemudian catat. Habis itu, ya, catat. Summa alikhu, kemudian catatlah alaihu pada syai' tersebut. Tujuannya apa? Kai ta'udu, agar bisa mengembalikan engkau ilaihi pada syai' tersebut, kai tarji'u ilaihi wa ila darsihi, dan memahami atau mempelajari syai' tersebut ala ta'bidi selamanya, agar engkau selamanya bisa mengulang lagi, ya, memahami lagi, mempelajari lagi. Ya, udah hafal, diulangi, dikuatkan, dicatat pula. Ya, ini penting. Ya, penting. Itu unsur atau instrumen seseorang yang ingin sukses di dalam hidup ini. Itu perlu diperhatikan. Ya, nggak sekedar cuma beli buku belajar taruh, beli buku belajar. Nggak bakal dapat kalau cuma begitu doang. Nggak bakal dapat. Fa'idha aminta, maka ketika engkau sudah aman, ya, minhu, dari syai' tersebut, ilmu yang kita pelajari udah aman, udah betul-betul tahqiq, udah dicatat, ya, bawatan pada hilangnya ilmu tersebut, ya, bang tadi, maka bersegeralah engkau ba'dahu, setelahnya syai' tersebut, ya, sudah merasa aman, ya, sudah rapih lah bahasanya, sudah paham, ya, tahqiq, dicatat, udah dirapikan, udah, maka guru-guru setelah mempelajari tersebut li syai'in, ya, kepada sesuatu jadidin yang baru kita pindah ke pelajaran yang baru atau ke fasal yang baru. Pembahasan yang pertama udah betul-betul paham, apal, dikuatkan pemahamannya, diamalkan, dicatat. Sekira kita udah gak khawatir hilang, ya, udah gak khawatir aman dari hilang, maksudnya sudah aman nih, baru pindah. Kira-kira begitu gak selama ini dari ilmu? Ya, bila ditanya yang kemarin boro-boro, ya, yang baru dibacain tadi aja suruh baca begitu, ya. Ya Allah, ya Bakari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa qulu bi basrari min amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Baru kalau betul-betul sudah tahqiq, pahamnya sudah hafal benar-benar, udah dicatat, baru pindah, baru pelajaran yang baru atau pembahasan yang baru, ya, itahsili syai'il jadidin,
ma'a takrari mas beserta mengulang-ulang perkara taqaddama yang telah lalu apa ma minhu dari syekh bersama tetapi tetap diulangi itu pelajaran yang sudah lalu. Udah apa dikuatkan, dikukuhkan sebenar-benarnya, dicatat, baru pindah ke pasal selanjutnya. Tapi walaupun udah merasa aman, tetap pelajaran yang lalu tetap diulang-ulang lah. Kira-kira begitu nggak? Ini cara menurut ilmu yang benar nih, ya. Yang kemarin dibahas, dipahami lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Nah ini, ya. Perlu agar betul-betul tahqiq di dalam pemahaman. Ma'at takrari beserta mengulangi perkara taqaddama yang telah lalu apa ma minhu dari syekh. Waqtina dan mencari lisya'anin pada keadaan hadal mazid pada tambahan tersebut tambahan ini agar ya bisa mudah memahami kepada apa yang kita bahas. Zakir maka bermusyawarahlah engkau, zakir saling mengingatkanlah engkau atau rembukanlah engkau ya. Anasa pada para manusia bil ulumi dengan ilmu-ilmu ya. Mudzakarah saling mengingatkan kepada sesama. Tujuannya apa? Litahya agar engkau menjadi hidup, agar ilmunya menjadi hidup ya. Ilmu jadi kalau nggak diamalkan, tidak dimudzakarahkan, tidak dimusyawarahkan, nggak hidup, nggak berkembang. Makanya kita setiap Kamis itu musyawarah ya, bukan beradu argumen, bukan, tetapi menyinkronkan pemahaman dan mentahqiqkan di dalam pemahaman. Kadang kan pemahaman orang berbeda-beda. Dengan adanya mudzakarah, di situ kita akan tambah wawasan pemahaman yang tadinya pemahaman kita begini, ketika diadu dengan pemahaman orang akan berbeda. Nah, di situ berarti wawasan kita akan bertambah. Pentingnya mudzakarah ya, agar menjadi hidup diri kita, ilmu kita. Wala takun dan janganlah engkau ya min ulin nuha dari orang-orang yang memiliki akal itu ba'idin orang yang jauh. Maksudnya tidak mau bermudzakarah, memberikan manfaat kepada yang lainnya ya. In katanta apabila menyembunyikan engkau al-uluma pada ilmu ya, umsita maka engkau akan dilupakan, seakan-akan kau ini nggak ada, padahal orang ada. Karena nggak mau ngamal ilmunya, akhirnya dilupakan. Ketika engkau menyembunyikan ilmu, hatta la tura, sehingga engkau tidak disangka bayra jahilin pada orang yang bodoh, tidak bodoh, selain orang yang bodoh. Berarti engkau disangka orang bodoh, balidin orang balid, karena orang yang nggak mau menyebarkan ilmunya, sehingga orang nyangkanya nanti goblok, ya tolong, itu. Semaul apa ini? Uljibta kemudian akan diranjam engkau, dikendalikan engkau. Bil kiamat di dalam hari kiamat, naron di dalam api neraka, dikendalikan, dirantai. Watal tahap dan akan bakar engkau, bulat-bulat kalau bahasa kita. Bil azabi dengan siksaan asyadidi yang dahsyat. Kau akan mendapatkan siksaan yang dahsyat pada hari kiamat bagi orang-orang yang menutup, menyembunyikan ilmu, tidak mau menyebarkan ilmu ya. Wala budda dan wajib hukumnya, wajib lagi li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Pembahasan selanjutnya ya, dari pembahasan orang yang menuntut ilmu. Apa minal mudzakarati, dari mudzakarah saling mengingatkan.
penting bagi talibul ilm ini wajib hukumnya bermuzakarah atau musyawarah ya kepada yang lain. Rembukan kalau bahasa kita, saling mengingat. Wal munadharah, dan munadharah mubahasah, membahas, membicarakan permasalahan. Ayo kita bahas tadi yang dipelajari di pagi hari sama guru bahasan fikih, malamnya ayo kita bahas bareng-bareng satu kelas, misalkan bikin kelompok 5 orang atau kelompok 4 orang, pilih salah satu yang jadi ketua kelompoknya, dipilih yang paling bisaan di antara yang ada agar bisa membimbing gitu loh ya. Munadharah wal mutarahah, tidak mutarahah ya. Apa? Saling berbicara, bergantian dalam berbicara, penting ya. Saling menyimak, yang satu bicara yang lain dengar, gantian berbicara dengan ya. Ini mutarahah. Bayang bagi maka seyogianya ayakuna adanya kullun masing-masing minhum dari muzakarah munadharah itu bil insaf, ini perhatikan, dengan sadar diri, dengan adil. Maka seyogianya hal tersebut dari muzakarah munadharah ini dilakukan dengan sadar diri, dengan adil, wa ta'ni, dan pelan-pelan, wa ta'amuli, dan perenungan. Jangan make emosi. Repot kalau muzakarah musyawarah berangkat kita make nafsu badawiyahnya yang ada ya, berantem. Wah, nggak usah begitu ya. Kata-kata goblok lu, tolol lu, goblok lu, tolol lu. Tuh akhirnya bukan mencari kebenaran, pemahaman, mensinkronkan pemahaman yang ada, akhirnya saling berantem ya. Jadi harus sadar diri ya, sama-sama belajar itu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama berilmu, berarti harus sadar diri ya, sadar diri. Ada teman yang lebih bisa nyampaikan, terima ya dengan apa yang disampaikan teman kita. Oh, Anda nggak setuju, sampaikan dengan baik, dengan sopan, sehingga di situ akan terjadi adu argumen, dan di situ tukar pikiran. Karena musyawarah itu begitu. Pemahaman kita tadinya begini, diadu dengan pemahaman orang akan berbeda. Oh ternyata pemahaman saya salah. Ya, penting. Ya, maka dibiasakan musyawarah, muzakarah ya, tapi didasari dengan insaf ya, dengan adil atau sadar di wa ta'ni, dan pelan-pelan, wa ta'amuli, dan perlu perenungan. Lianna adadi hadil asya madmumah, karena kebalikan dari 3 hal ini itu gak disukai ya. Dengan keras misalkan, ya udah yang ada ribut mulu ya. Wa yataharraza, dan menjagalah siapa talibul ilm anisyaghabi ya, dari syaghab, apa, melakukan perbuatan yang jelek di dalam muzakarah, emosi ya, kata-kata kasar misalkan ya, melakukan perkara yang jelek atau ribut ya, gegeran ya. Nah ini jangan syagab ya. Jadi merasa paling hebat ya. Jangan, harus menjaga diri dari hal tersebut ya, membuat keonaran, membuat rusuh dalam suasana muzakarah. Jangan. Bainal munadharata, karena sesungguhnya munadharah, saling berbicara, wal muzakarah, dan saling mengingatkan, itu musyawaratun, musyawarah, satu perkumpulan musyawarah. Yang namanya munadharah, muzakarah itu sama, yang pada intinya musyawarah. Wasyawirhum fil, pada ini perintah dari Allah
bukan ajang debat, bukan ajang saling menjatuhkan. Maka jangan didasari dari asyagab, gegeran, ribut, ya. Wal musyawaratu, adapun musyawarah itu innama takunu adanya musyawarah, terdapatinya musyawarah listikhrajis shawabi, karena ingin mendapatkan kebenaran, mengeluarkan kebenaran dari musyawarah yang diadakan, yang pada intinya ingin mencari kebenaran dari permasalahan yang ada itu, bukan mencari pembenaran diri atau mencari menang sendiri, tapi mencari kebenaran di dalam permasalahan yang ingin dimusyawarah. Ada keributan, ayo kita musyawarahin dulu, ya. Musyawarah itu cari kebenarannya, bukan mau mencari pembenaran diri atau ya pengen menang sendiri, bukan. Wadzalika, dan adapun istikhraj shawab, mencari kebenaran, istikhraj shawab itu innama yahsulu, sungguh bisa dihasilkan istikhraj shawab bil ta'ammuli wat ta'ni wal insaf, dengan 3 hal nih. Ta'ammul berarti butuh perenungan, pemikirannya kuat. Wa ta'ni pelan-pelan, ya nggak pakai emosi. Wal insaf, dan sadar di berbuat adil. Itu semua bisa didapatkan ikhraj shawab, mencari kebenaran, landasannya harus 3 ini. Ketika Anda bermusyawarah landasannya pengen menang sendiri, nggak bakal nggak bakal bisa, ya. Harus didasari 3 ini. Wala yasul, dan tidaklah bisa didapatkan apa dzalika istikhraj shawab, mencari kebenaran bil ghadabi, dengan